Bapak Ibu, kiranya kita semua tetap sehat dan tetap bahagia. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Mari di hari ini sejenak kita untuk berteduh. Ya, mari kita awali keteduhan kita di hari ini di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur penyertaan Tuhan di kehidupan kami, di dalam kami bersama-sama dengan seluruh masyarakat di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa menghadapi pandemi corona. Kami dimampukan untuk terus meyakini penyertaan Tuhan, dan juga kami dimampukan untuk terus kami berkarya bagi kebaikan hidup. Terima kasih ya Tuhan, di saat ini kami sejenak untuk berteduh di dalam Tuhan kami, Sang Sabda hidup Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ini kita bisa melihat di tayangan televisi diceritakan beberapa saudara-saudara kita yang hendak menuju ke Jawa Tengah atau ke beberapa tempat meninggalkan Jakarta. Ada sekitar hampir 3.000 kendaraan disuruh kembali oleh kepolisian atau oleh pihak yang terkait untuk mengamankan semua ini kembali lagi ke Jakarta. Jalur utama yang harusnya mereka lalui untuk bisa menuju ke Jawa Tengah atau ke tempat yang mereka hendak tuju, jalan-jalan utama tersebut, karena situasi pada saat ini ada beberapa tempat kota yang sudah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tapi kita juga bisa melihat dan mendengar ada beberapa saudara kita yang kemudian menempuh cara-cara lain dengan tidak melewati jalur utama. Ya, saya sedang tidak membahas ini boleh atau tidak, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, dari situasi tersebut kita melihat saudara-saudara kita yang mencoba mencari alternatif, bahkan di saat jalan utama yang memudahkan mereka untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain ditutup, mereka terus berupaya mencari jalan-jalan lain. Nah, di kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga bisa dan bahkan dengan mudahnya kita menemukan atau diperhadapkan dengan jalan yang seakan-akan menurut kita mengalami kebuntuan. Situasi yang sedang kita hadapi menyebabkan beberapa dari kita mengalami hal-hal yang sungguh tidak mudah. Jalan utama yang sering mereka lalui yaitu bekerja di sebuah pabrik, di sebuah perusahaan, atau di sebuah tempat-tempat tertentu. Karena situasi mereka harus dirumahkan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Dan kita juga bisa mendengar, melihat di televisi beberapa saudara-saudara kita yang kemudian terus berupaya mensikapi, mensiasati jalan buntu yang tengah mereka hadapi. Nah, saat ini saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk menghayati sabda Allah
Di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 akan saya bacakan di ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes pasal 21 ini mengkisahkan, menceritakan para murid yang sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Saat mereka mengalami kebuntuan-kebuntuan, mereka yang semula sebelum dipanggil dan diajak berkeliling untuk mewartakan cinta kasih bersama dengan Tuhan Yesus, ketika mereka mendapati Tuhan Yesus mati, teraniaya di kayu salib, dikuburkan, lalu kemudian kita meyakini bangkit dari kematian ini, kita melihat di bacaan kita di Injil Yohanes pasal 21 ini, para murid kembali lagi menangkap ikan. Nah, hal yang menarik ketika mereka dengan segala kemampuannya sebagai seorang penangkap ikan, mereka mencari ikan. Dan semalaman mereka mencari ikan, mereka tidak mendapati ikan-ikan. Mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Mereka berada dalam sebuah kebuntuan hidup. Di saat mereka hendak menangkap ikan, dan dengan kemampuannya sebagai seorang penangkap ikan, mereka tidak mendapati. Ini hal yang menarik. Saya kemudian membayangkan mereka tentu frustasi, tentu mereka kesal, tentu mereka sungguh-sungguh sangat kecewa. Nah, di situasi seperti itu kita melihat Tuhan Yesus yang hadir dalam kebangkitannya menampakkan diri. Tuhan Yesus memberikan suatu hal yang kalau saya maknai sebagai sebuah alternatif tindakan. Ini hal yang menarik. Ketika jalan utama yang ditempuh itu mengalami kebuntuan, dan biasanya kemudian orang ketika menghadapi situasi seperti ini, kita bisa melihat orang kemudian menghalalkan segala cara yang tentu ini semua tidak kita inginkan. Di bacaan ini kita diajak, sebagaimana Tuhan Yesus yang waktu itu mengajak, meyakinkan para murid, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ini sebuah alternatif tindakan. Tuhan tidak membiarkan mereka berhenti dalam kebuntuan, mereka terus terpaku di dalam kebuntuan, kegagalan dan kegagalan. Tapi kita melihat Tuhan Yesus yang mengajak mereka keluar dari kebuntuan-kebuntuan yang tengah mereka hadapi untuk bersedia melakukan alternatif tindakan dan tidak boleh menghalalkan segala cara. Saat seperti ini, saat kita mungkin diperhadapkan dengan kebuntuan-kebuntuan jalan utama di kehidupan kita, dirumahkan dari pekerjaan, lalu juga kemudian diliburkan dari pekerjaan dengan waktu yang belum bisa kita prediksi. Disinilah sebagai umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk menempuh, melakukan alternatif tindakan agar kita bisa menyiasati, menyikapi hidup ini dan tidak terjatuh ke dalam tindakan-tindakan menghalalkan segala cara. Mari Bapak Ibu, kita menggali kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan dalam diri kita. Mari kita
memperlihatkan kreativitas kita. Kita tempuh jalan-jalan lain untuk kita mensikapi, mensiasati keadaan seperti ini. Di saat kita diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi, kesulitan berrelasi, kesulitan beribadah, mari kita kemudian tidak berputus asa, marah-marah, bersungut-sungut, dan bahkan kemudian berbantah-bantahan. Tuhan memberikan kita daya hidup, kebangkitannya memberikan kita daya hidup, dan marilah kita mencari, menemukan, dan menjalani alternatif tindakan untuk kita bisa mensiasati, mensikapi situasi-situasi di saat-saat seperti ini. Tuhan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang memberikan daya hidup dalam kehidupan kami untuk terus kami bergerak dalam sebuah kreativitas di saat kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah, bahkan ketika kami diperhadapkan dengan kebuntuan-kebuntuan. Tuhan terus memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami meyakini sebagaimana Tuhan yang telah memberikan alternatif tindakan bagi para murid, dan sungguh kami juga bisa melihat, meyakini itu pun juga Tuhan berikan kepada kami, memberikan berkat kepada kami. Tuhan berkati setiap orang tua, para bapak, para ibu, para simbah, anak-anak Tuhan, para remaja, para pemuda, kami semua, dan bahkan pemerintahan kami yang juga mensikapi, mensiasati keadaan-keadaan ini. Dan kami terus mendukung dalam doa untuk para dokter, para perawat, para bidan, para relawan, dan juga saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami memohon berkat belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.